Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur semuanya, pada malam hari ini Mas Wahyu kembali ingin mengajak panjenengan untuk sinau bareng, ya. Karena banyak sekali yang bertanya, tentunya berbagai macam hal yang ditanyakan kepada Mas Wahyu. Nah, malam hari ini Mas Wahyu ingin menjawab salah satu pertanyaan dari sedulur kita tentang bagaimana sih cara berdoa yang benar agar doa kita ini cepat terkabul. Agar apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan di dalam doa kita itu bisa cepat terwujud atau menjadi kenyataan. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang doa ya dulur-dulur, doa ini adalah sebuah media, adalah sebuah cara dari kita ya sebagai manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, tentunya di dalam pola pikir ya, untuk kita sampaikan kepada Sang Pencipta, atau untuk kita sampaikan kepada Yang Maha Kuasa. Tentunya kalau kita bicara media, kita bicara sebuah cara, tentunya setiap agama, setiap keyakinan itu mempunyai aturan dan tata caranya masing-masing. Ya, tinggal kita menyesuaikan, kita ikut keyakinan apa sih, atau kita beragama apa sih. Kalau kita beragama Muslim, berarti hendaknya kita rajin beribadah ya, kita sholat. Lalu di situ banyak sekali doa-doa yang harus kita baca. Yang beragama Kristen, yang beragama Buddha, Hindu, dan lain-lain. Nah, ini hanya sebuah tata cara. Hanya sebuah, masuknya itu hanya sebuah syariat saja. Sedangkan doa itu sendiri tingkatannya jauh lebih dalam. Yaitu bagaimana apa yang ada di dalam pola pikir kita, apa yang ada di otak manusia kita, itu bisa kita sampaikan kepada yang mempunyai kehidupan ini. Atau bahasa sederhananya kepada Gusti. Kepada Gusti Allah. Nah, kalau kita paham akan hakikatnya bahwa doa itu sejatinya adalah kita persembahkan hanya kepada Gusti Allah saja, tidak kepada yang lain, maka kita harus paham betul. Harus masuk kemana? Harus kita bawa masuk kemana doa kita? Nah, Mas Wahyu seringkali sampaikan bahwa doa itu sebetulnya tidak terpatok dari agama, dari kepercayaan atau keyakinan apapun, dari siapapun yang mengucapkan doa tersebut. Mau orang baik, mau orang jahat, mau orang yang seperti apapun. Bahkan yang tidak bisa berucap atau tidak bisa berkata-kata sekalipun. Semuanya juga bisa melakukan doa. Jadi kalau kita bicara tata cara,
Setiap agama, setiap kepercayaan tentunya mempunyai aturan tata caranya masing-masing. Akan tetapi kalau kita bicara tentang doa yang sesungguhnya, doa itu tidak memandang apapun, tidak peduli dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun doa tersebut disampaikan. Makanya jangan terjebak hanya dengan tata caranya saja. Oh, bacaan ini, jenengan mengikuti amalan ini, tapi jenengan tidak tahu artinya, percuma nanti. Harus tirakat ini, harus membaca ini, tapi panjenengan tidak mampu masuk ke dalam makna yang sesungguhnya. Nanti juga, mohon maaf, biarpun baik jatuhnya ya percuma juga. Karena apa? Bisa dikatakan sulit sekali untuk doa itu bisa terkabulkan. Nah, untuk itu dulur-dulur, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mengupas ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat panjenengan semua. Mudah-mudahan panjenengan bisa merasakannya, bisa memahaminya dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih. Karena apa? Kembali lagi, ini adalah sebuah pengetahuan dari saya secara pribadi, yang mana saya tidak pernah memaksakan kepada siapapun untuk mempercayai, tapi saya hanya mengajak panjenengan semua untuk sharing, untuk belajar, untuk sinau bareng tentang kehidupan ini. Jadi kalau memang dirasa nyaman, di dalam pola pikir jenengan secara akal sehat memang bisa panjenengan terima, di dalam hati nurani panjenengan juga bisa panjenengan terima, monggo ini dijalankan. Tetapi jika tidak ya jangan. Makanya semakin banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita pelajari, akan semakin luas cara berpikir kita. Tidak mudah kita percaya dengan apa yang dipaparkan oleh setiap orang. Tidak juga mudah kita terjebak sehingga mengatakan bahwa orang yang tidak sama atau tidak sepaham dengan kita berarti orang tersebut salah. Jadi intinya kita ini sama-sama belajar. Kembali tentang bagaimana cara agar doa kita ini cepat terkabul. Mas Wahyu mencoba untuk menanggalkan, biarpun Mas Wahyu sendiri juga, mohon maaf, Mas Wahyu juga beragama Muslim, tetapi Mas Wahyu mencoba mengajak sinau, mengajak belajar ini tentunya dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam kepercayaan, keyakinan. Tinggal panjenengan sendiri saja yang istilahnya menyaringnya. Ini masuk akal atau tidak, ini bisa diterima oleh cara berpikir jenengan dengan akal sehat jenengan atau tidak, bisa diterima dengan hati nurani panjenengan atau tidak. Makanya monggo dicerna dengan baik, diresapi ya, dipahami, dimengerti, lalu saya kembalikan kepada panjenengan masing-masing. Nah, doa yang benar agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita mohonkan itu bisa mudah dan cepat sekali terkabul, tentunya adalah doa yang mampu kita masukkan di dalam keyakinan kita, untuk kita bawa lagi masuk ke dalam keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana Mas Wahyu caranya? Mas Wahyu mencoba untuk memberikan contoh atau memberikan cara-cara yang sederhana sekali ya, yang simpel, karena Mas Wahyu juga bukan orang yang pandai di dalam berkata-kata atau berbahasa atau
orang yang pandai secara akademis, tidak. Mas Wahyu juga sama dengan panjenengan semua. Mas Wahyu belum bisa apa-apa, tapi intinya kita sama-sama terus belajar. Jadi doa itu semua akan terpusat dari pola pikir. Awal mulanya itu dari pola pikir. Apa yang kita inginkan itu semuanya tergambar di pola pikir kita. Satu contoh, panjenengan ingin agar hidupnya panjenengan berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam segala hal. Panjenengan tinggal pikirkan semuanya di otak panjenengan. Intinya adalah panjenengan gambarkan secara keseluruhan, secara lengkap, secara detail, bahwa panjenengan ingin hidupnya panjenengan ini senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Apapun yang panjenengan butuhkan senantiasa ada, senantiasa terpenuhi dalam segala hal. Itu dibayangkan semuanya, dirangkum di dalam otak, lalu panjenengan bawa masuk ke dalam keyakinannya panjenengan, untuk masuk lagi ke dalam keimanannya panjenengan. Jadi kalau sudah di sini, di otak ini sebatas kepercayaan. Jenengan harus percaya bahwa apapun yang panjenengan inginkan, mau kepingin punya mobil, kepingin punya rumah, kepingin punya uang yang banyak, semuanya dipusatkan dulu di otaknya. Nah, selanjutnya kalau sudah percaya, panjenengan harus meyakini. Yakinlah bahwa semua yang panjenengan gambarkan ini nanti akan terwujud. Nah, kalau sudah yakin, panjenengan harus masuk ke tingkatan yang paling dalam lagi, yaitu panjenengan imani bahwa atas iman kepada Gusti Allah, semua yang panjenengan inginkan itu tadi akan terwujud, akan terjadi. Jadi apapun yang panjenengan minta, yang sudah digambarkan di sini tadi, masuk ke sini di dalam keyakinannya, dimasukkan lagi ke dalam keimanannya, bahwa semuanya akan terjadi karena Gusti Allah. Nah, lalu syaratnya apa? Apa sesederhana itu doa lalu bisa terwujud semua yang kita sampaikan, yang kita mohonkan di dalam doa? Jelas. Jawabannya adalah iya. Karena ketika kita sudah masuk, mulai dari kepercayaan, keyakinan, dan keimanan, sudah kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta, kepada Yang Maha Kuasa. Di situ jangan lagi ada keraguan. Tidak boleh sama sekali. Jadi kalau sudah berdoa, sudah dimohonkan, dan panjenengan hakul yakin kepada Gusti Allah, jangan sekalipun panjenengan tarik lagi doa panjenengan hanya dengan pola pikir kita, dengan hawa nafsu kita. Kira-kira bisa enggak ya terjadi? Apa iya ya akan terjadi? Caranya bagaimana ya? Itu tidak boleh. Jadi kalau panjenengan sudah yakin, panjenengan dengan doa-doa panjenengan itu tadi, ya sudah. Kita wajib melupakan apa yang sudah kita mohonkan di dalam doa itu tadi. Kita sudah harus bangun lagi dari unsur ilahi itu tadi. Karena ketika kita masuk di dalam keimanan kita, kita masuk di dalam unsur keilahian kita. Nah, kalau bahasanya adalah anggap saja kita sudah mencetak mimpi. Berarti kan kita tidur itu tadi. Kita mencetak mimpi, nah wajib. Kalau sudah mimpi, wajib kita bangun dari tidur kita. Untuk apa? Untuk mewujudkan mimpinya. Kalau doa, ya wajib. Kita bangun dari doa kita, lalu kita
harus mewujudkan apa yang sudah kita doakan itu tadi. Dengan cara apa? Ya dengan cara yang fakta, yang realistis. Nah, kalau kita hidup di dunia, kita tadi masuk di dalam unsur ilahi, kita mohonkan semua doa kita, yang mana doa itu tadi semuanya adalah bersifat duniawi, yang kita minta, yang kita butuhkan, ya wajibnya kita mewujudkannya juga secara duniawi. Dengan cara apa, Mas Wahyu? Ya dengan cara kalau panjenengan punya kerjaan, kerjaannya dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan maksimal. Usahanya dilakukan dengan baik, dengan benar, dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Dan jangan lagi takut, jangan lagi ragu. Masa iya, wah lama ini, kalau kepingin beli mobil hanya pekerjaanku begini, itu enggak boleh. Jadi natural saja lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, lakukan semua yang bisa menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup panjenengan itu dengan baik, dengan benar. Jadi yang punya bisnis, yang punya usaha, dalam segala hal, mau panjenengan itu sales atau marketing, mau panjenengan itu bekerja dimanapun. Jadi tetap kita harus melakukannya ya secara fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai setelah berdoa terus kita berdiam diri, kita menunggu keajaiban. Tidak bisa. Kalau ditanyakan, apakah keajaiban itu tidak bisa terjadi, Mas? Bisa. Makanya keajaiban itu adalah bonus dari kekuatan doa panjenengan. Jadi jangan pernah dipikir wong bonus. Yang benar kerjakan saja. Jalani saja kehidupan kita sesuai. Kalau panjenengan ingin mencetak bata merah, lalu panjenengan berdoa, panjenengan yakin, aku bakalan mencetak bata merah dan aku pasti punya bata merah, nanti bisa sampai puluhan ribu atau ratusan ribu bisa tak jual atau bahkan bisa tak pakai bangun rumah sendiri. Tetapi ketika panjenengan sudah meyakini itu tapi panjenengan tidak mau bangun dan tidak mau melakukannya secara fakta, secara manusiawi, secara duniawi, ya mana bisa bata merah itu tiba-tiba wujud di hadapan panjenengan? Tidak bisa. Nah, kalau kita bicara bonus atau keajaibannya, bisa jadi di sela-sela kita sedang melakukan apa yang kita inginkan itu tadi, tiba-tiba ada orang tergerak hatinya dan datang tiba-tiba memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Nah, itu banyak sekali kejadian. Itu namanya bonus atau keajaiban yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu semua bisa terwujud karena apa? Kembali karena keimanannya panjenengan, karena keyakinannya panjenengan itu tadi, karena tidak ada keraguan. Pekerjaan juga sama, dagang juga sama. Semua bisa terjadi atas dasar keyakinan keimanan panjenengan. Makanya Mas Wahyu tekankan di sini bahwa di dalam berdoa tidak harus dengan menggunakan kata-kata yang bagus, yang indah, yang meliuk-liuk, yang seolah-olah agar kalau semakin bagus kata-katanya itu berarti akan semakin cepat terkabul. Tidak. Yang terpenting adalah apapun yang panjenengan ucapkan di dalam doanya panjenengan, bila perlu tidak usah diucapkan sekalipun, tetapi panjenengan mampu masuk menggunakan keyakinan panjenengan untuk masuk ke dalam keimanan panjenengan kepada Gusti Allah. Insya Allah semuanya akan terwujud dan semuanya akan terkabul. Tetapi harus kita sadari bahwa semua itu membutuhkan proses. Tidak bisa kita berdoa sekarang,
terus tiba-tiba kita kepinginnya sekarang atau besok harus sudah. Tidak bisa itu kita tentukan. Karena cara kerja kita sebagai manusia dengan cara kerja Gusti Allah yang ada di dalam kehidupan kita itu tidak sama. Makanya Mas Wahyu sampaikan, kegoiban, keajaiban itu bisa terjadi. Di semua kehidupan manusia ini bisa. Kembali lagi tergantung manusianya. Jadi itu yang bisa Mas Wahyu sampaikan, dulur-dulur, tentang doa ya. Sekali lagi, doa tidak pandang bahasanya, doa tidak pandang waktu, di mana, kapan, tidak penting. Yang terpenting adalah hakikat daripada doa tersebut. Semoga apa yang Mas Wahyu sampaikan kepada panjenengan ini bisa bermanfaat. Monggo silahkan belajar. Kalau Mas Wahyu itu mengajarkan kepada anak-anaknya Mas Wahyu itu, karena ini juga turun-temurun dari mbah saya, dari orang tua saya, sampai ke saya, dan saya turunkan kepada anak istri saya. Hendaknya kita itu senantiasa melakukan doa itu setiap hari. Minimal sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Jadi sebelum tidur, setelah kita melakukan semua aktivitas kita, mau jam berapapun monggo silahkan. Yang terpenting masuk di dalam hakikat doa itu tadi. Silahkan panjenengan berdoa, panjenengan mengucap syukur atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada panjenengan sekeluarga. Panjenengan sampaikan semua kepada Sang Pencipta, bahwasanya kita ini benar-benar bersyukur atas unsur kehidupan ini. Lalu panjenengan mohonkan apa yang masih belum tercapai, apa yang masih panjenengan inginkan, apa yang panjenengan impikan, sampaikan semua di dalam doa dan masukkan di dalam keimanannya panjenengan. Setelah itu kita istirahat, kita tidur, dan besok ketika kita bangun tidur, hendaknya kita juga wajib sebelum kita melakukan aktivitas apapun, silahkan panjenengan duduk sejenak, panjenengan berdoa, panjenengan mengucap syukur, dan panjenengan mohonkan semua yang menjadi keinginannya panjenengan. Mungkin itu yang bisa Mas Wahyu sampaikan ya dulur-dulur ya. Kalau ada yang belum paham boleh silahkan tanya, bisa WA atau di kolom komentar juga boleh, silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat panjenengan semua. Sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa bersyukur agar kita bisa menikmati hidup kita ini bahagia baik lahir maupun batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.